di perbukitan yang bergelombang dan lembah hijau yang subur di Jawa Barat, sebuah rahasia tersembunyi selama berabad-abad. Itu adalah rahasia yang terkubur di bawah lapisan tanah dan waktu, hanya dibisikkan dalam cerita rakyat penduduk setempat. Mereka berbicara tentang bendungan purba atau bendungan kuno, struktur yang dibangun oleh nenek moyang mereka jauh sebelum mesin modern ada. Petani yang mengolah ladang mereka kadang-kadang menabrak batu besar dan datar yang tidak biasa, disusun dalam pola yang tampak terlalu disengaja untuk menjadi alami. Yang mereka temukan sangat menakjubkan. Pembangunan bendungan kuno ini merupakan keajaiban teknik yang dicapai tanpa bantuan teknologi modern. Para pembangun mengandalkan apa yang disediakan bumi dan pemahaman mendalam mereka tentang dunia alami. Peralatan mereka sederhana namun efektif. Batu sungai besar dipilih berdasarkan ukuran dan bentuknya, membentuk fondasi inti bendungan. Pekerja akan bentuk rantai manusia untuk mengoper batu dan ember tanah dari satu orang ke orang berikutnya. Mereka menciptakan campuran tanah liat dan tanah yang mereka padatkan lapis demi lapis. Para pembangun juga menciptakan pelimpah dan pintu air, kemungkinan menggunakan kayu gelondongan dan bambu anyaman, untuk mengontrol tingkat air dan melepaskannya sesuai kebutuhan, dan untuk mengarahkan air ke saluran irigasi yang memberi makan lahan pertanian. Tujuan utama bendungan kuno ini adalah untuk mengamankan sumber daya paling vital bagi kehidupan dan peradaban, air. Di wilayah dengan musim basah dan kering yang berbeda, mengelola air adalah masalah kelangsungan hidup. Bendungan dibangun untuk menangkap dan menyimpan curah hujan yang melimpah dari musim hujan. Air yang tersimpan ini adalah sumber kehidupan masyarakat, memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi sepanjang tahun. Namun, sawah memerlukan pasokan air yang konstan dan terkontrol untuk berkembang. Sistem ini memungkinkan petani untuk menanam padi secara konsisten, menghasilkan panen surplus. Selain pertanian dan konsumsi harian, waduk yang diciptakan bendungan mendukung ekosistem yang beragam. Penduduk desa bisa memancing di waduk, menambah variasi makanan mereka, dan komoditas berharga untuk perdagangan. Bendungan adalah pusat kehidupan masyarakat. Mereka adalah tempat orang berkumpul. Untuk bersosialisasi, memancing, dan menguci pahian. Dan pembangunan bendungan kuno yang megah ini tidak mungkin terjadi tanpa sistem sosial yang kuat yang dikenal sebagai gotong royong. Semua orang, dari yang muda hingga yang tua, memiliki peran untuk dimainkan. Para pemimpin masyarakat akan memanggil penduduk desa untuk menyumbangkan tenaga kerja mereka. Bayangkan pemandangannya. Ratusan orang bekerja bersama di bawah terik matahari. Gerakan mereka tersinkronisasi. Suara mereka bergabung dalam lagu kerja untuk menjaga moral tetap tinggi. Pria yang lebih kuat akan ditugaskan menggali dan mengangkat batu berat, sementara yang lain membentuk barisan untuk mengoper bahan ke atas dinding bendungan. Penyelesaian bendungan yang berhasil adalah sumber kebanggaan kolektif yang luar biasa. Orang muda mempelajari teknik-teknik tersebut bukan dari buku teks, tetapi dengan berpartisipasi langsung dalam pekerjaan bersama para tetua mereka. Warisan gotong royong karena itu berlipat ganda. Itu ada dalam bendungan kuno yang masih berdiri hari ini, dan dalam nilai budaya kerjasama yang bertahan. Hari ini, gema kecerdikan kuno ini masih dapat ditemukan tersebar di lanskap Jawa Barat. Salah satu situs tersebut adalah Kompleks Bendungan Kuno di wilayah Kuningan, di mana struktur batu dan saluran irigasi menawarkan sekilas masa lalu. Struktur yang bertahan ini adalah museum terbuka yang berharga, memungkinkan kita berjalan mengikuti jejak nenek moyang kita. Tradisi mengelola air untuk pertanian berlanjut, dan banyak sistem irigasi modern dibangun di atas fondasi, baik literal maupun kiasan, dari jaringan kuno ini. Nilai budaya gotong royong, yang sangat penting untuk membangun bendungan, tetap menjadi bagian vital dari kehidupan masyarakat di daerah pedesaan. Pendekatan mereka holistik, mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang masyarakat dan ekosistem. Para pembangun kuno Jawa Barat mempraktikkan bentuk rekayasa berkelanjutan, menggunakan bahan lokal dan bekerja selaras dengan lingkungan alam. Bendungan kuno Jawa Barat pada akhirnya lebih dari sekadar artefak sejarah. Mereka adalah sumber kebanggaan budaya dan pengingat kuat warisan kita. Saat kita terus mengungkap dan melestarikan rahasia tersembunyi ini, kita menghormati warisan nenek moyang kita dan mengambil inspirasi dari kecerdikan mereka untuk membangun masa depan yang lebih berkelanjutan dan kooperatif bagi generasi mendatang.